Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Gubernur Wayan Koster secara tegas menolak premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan menjaga keamanan di Bali. Perayaan Hari Suci Waisak berlangsung hikmat di Wihara Wimalakirti, Desa Sempidi, Kabupaten Badung. Menikmati sate daging ikan marlin, Desa Timbrah, Karangasem. Saat ini tenun kerajinan tradisional Bali mendapat tantangan berat. Banyak yang khawatir tenun khas Bali tidak bisa bertahan lama akibat gempuran produk tiruan dari luar Bali. Di Banjar Geria Bukit, Kelurahan Cempaka, Bangli, masih ada beberapa perajin yang masih membuat tenun khas Bali. Ana Agung Sukreni Anggreni misalnya, saat ini masih bertahan dengan usahanya membuat tenun khas Bali. Ia mengaku tanpa bantuan pemerintah, mungkin usahanya sudah lama gulung tikar. Dalam sebulan, Anggraini memproduksi sekitar 700 meter atau sekitar 300 potong kain tenun. Harganya mulai dari Rp250.000 hingga Rp700.000 per produk. Hanya saja, Anggraini kesulitan mendapat tenaga kerja penenun karena tidak banyak orang yang memiliki keterampilan membuat tenun. Sebulan dapat kita hasilkan sekitar 700 meter. Produk sekitar 300 potong. Ya. Jualannya kita mengacu di pemerintah dan di pasar juga nggak begitu, cuma di agen-agen tertentu aja. Pemerintah daerah Bali memang memperjuangkan kain tenun khas Bali sehingga memperoleh sertifikat kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dari Kemenkumham. Selain itu, pemerintah juga mendorong UMKM untuk berkarya dan memproduksi tenun khas Bali ini. Anggraini dan para perajin lainnya di Banjar Geria Bukit akan terus berinovasi dengan menciptakan berbagai produk yang lebih berkualitas dan bervariasi, tanpa meninggalkan pakem. Sehingga ia berharap kain tenun Bali yang memiliki tekstur yang khas dapat terus bersaing di pasaran. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Rindik adalah alat musik yang 100% terbuat dari bambu. Salah satu orang yang masih setia membuat rindik adalah Iwayan Sumaria. Karena kecintaannya dengan alat musik ini, sejak remaja, Sumaria menggeluti membuat rindik. Bambu yang digunakan adalah bambu jenis tabah. Bambu ini hanya ada di daerah Goblek, Kabupaten Buleleng. Hanya bambu ini yang bisa mengeluarkan suara khas rindik. Dipakai Pak? Bambu tabah namanya. Bambu tabah ya? Berarti memang bambu pilihan ya Pak ya? Ya. Yang sudah gitu sudah matang ya. Sudah matang di pokok. Itu milih paling 4 batang itu baru udah jadi. Batang ya. Itu dua. Tingklek namanya Pak ya? Hah? Ukuran berapa Pak? Ukuran kecil ada, ukuran menengah aja nyampur sih. Nyampur ya. Paling yang panjang itu ukuran berapa Pak? Yang paling panjang paling 92. 90-an Pak? 100 100 ya. Kalau 100 meter ya, ya, sentimeter. yang paling rendah Lebar. suara. Yang paling kecil berapa yang paling kecil juga hasilnya. Ini membutuhkan waktu berapa hari Pak? Pengerjaannya Pak? Berapa bulan? 1 hari aja bisa. Oh 1 hari bisa ya Pak? 2 hari bisa. Bisa ya? Kalau sampai tangganya enggak 2 hari ya. 2 hari ya. Dalam sehari berapa bisa buat Pak? Berapa tinggi? Kalau usah buat daunnya aja bisa 2 daun. Tapi sampai selesai sangkainya
memerlukan waktu juga ngorsen gitu. Ada yang mungkin Sumaria membutuhkan rata-rata 2 batang bambu dan dalam sehari ia bisa mengerjakan 1 set alat musik ini. Yang menarik adalah keahlian Sumaria untuk membedakan suara dari setiap bambu. Keahliannya ini tentu terbentuk dari pengalamannya yang panjang. Rindik buatan Sumaria banyak dipesan dari luar Bali, bahkan hingga mancanegara. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Siapa bilang keris tidak perlu diservis? Inyoman Kardi sehari-hari bekerja memperbaiki keris milik pelanggan. Ia membuka jasa perbaikan keris di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kabupaten Gianyar dikenal dengan banyaknya objek wisata, budaya, dan adat istiadat yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak hanya itu, kabupaten ini juga memiliki segudang seniman, diantaranya adalah seniman dengan bidang usaha kerajinan. Pelanggannya sebagian besar adalah kolektor keris dan orang sekedar memiliki sebagai cindera mata. Yang menarik ternyata sebagian pelanggannya adalah kolektor keris dari mancanegara. Menurut Kardi, pada bulan-bulan tertentu, mereka datang membawa keris untuk diperbaiki. Jadinya orang kesini mau restorasi kerisnya, ada yang masih kotor, terus kita warangin, ada sarungnya yang rusak, ada yang patah, jadinya kita perbaiki biar bersih seperti dulu. Kalau membersihkan sebilah keris sekarang harganya 150.000. Sarungnya ya tergantung kesulitannya, mulai dari 50.000. Ya di sini kita menjual dan ada beberapa keris yang tidak kita jual karena kita sulit untuk mencarinya. Kalau dari mancanegara, dari berbagai negara, orang itu suka tentang keris kecuali Jepang karena dia punya sejarah tentang samurai. Negara yang suka sekarang ada Prancis, Kanada, Amerika, Rusia, Jerman, Belanda. Orang yang sudah tahu sejarahnya, dia cenderung memilih keris yang berkualitas. Ada juga yang suka cuma untuk souvenir, biar bawa aja keris. Itu keris yang mungkin harganya terjangkau mulai dari 400.000. Jasa yang ditawarkan Kardi antara lain pembersihan keris, perbaikan sarung yang rusak, hingga memperbaiki keris yang patah. Uang jasa perbaikan dipatok mulai dari 50 hingga 150.000 rupiah per keris. Selain jasa perbaikan keris, Kardi juga menjual berbagai macam ukuran keris Bali dengan harga yang paling murah Rp400.000 hingga ratusan juta rupiah. Keris Bali atau keris pada umumnya bukan hanya sekedar senjata untuk melindungi diri, namun juga merupakan karya seni yang syarat dengan mitologi dan Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.